Halo teman-teman, pernah nggak kalian mikir, kenapa ya air laut itu rasanya asin? Padahal, kalau kita minum air sungai atau danau, rasanya tawar. Kok bisa berbeda? Yuk, kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Air di sungai dan danau disebut air tawar. Rasanya tidak asin, karena kandungan garamnya sangat sedikit. Tapi di laut, setiap 1 liter air mengandung sekitar 30-35 gram garam. Itu sama saja seperti ada 6 sendok teh garam di dalam sebotol air mineral. Dari mana datangnya garam laut? Ternyata berasal dari daratan. Saat hujan turun, air hujan meresap dan melarutkan mineral dari batuan. Air ini kemudian mengalir ke sungai, lalu akhirnya bermuara ke laut. Proses ini terjadi terus-menerus selama jutaan tahun. Laut seperti wadah raksasa yang menampung semua mineral dan garam dari daratan. Karena penguapan air laut hanya mengangkat air, garamnya tetap tertinggal, sehingga laut semakin asin. Jadi, teman-teman, sekarang kita tahu kenapa air laut asin. Laut itu asin karena garam dari batuan di daratan dan juga dari dalam bumi yang larut ke air laut. Itulah sebabnya, setiap kali kita mencicipi air laut, rasanya selalu asin. Nah, coba deh kamu ingat waktu main ke pantai. Pernah nggak tanpa sengaja kecipratan air laut? Rasanya asin banget kan? Sekarang, kamu jadi tahu kan alasannya? Kalau kamu suka penjelasan ini, jangan lupa ceritain ke teman atau keluarga ya. Biar mereka juga tahu kenapa laut itu asin. Dan, kamu penasaran nggak? Kalau laut asin, terus kenapa danau atau sungai rasanya nggak asin? Yuk, kita bahas di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan konten lainnya. Hai teman-teman, pernah nggak kalian menatap ke atas dan bertanya, kenapa ya langit warnanya biru padahal matahari terlihat putih kekuningan? Kok bisa langit malah berubah jadi lautan biru luas? Setiap hari kita pasti sesekali lihat langit. Di siang hari warnanya biru, di sore hari jadi oranye atau merah, dan kalau malam malah jadi hitam penuh bintang. Wah, ternyata ada penjelasan ilmiahnya yang seru banget loh. Sebenarnya, cahaya matahari itu nggak hanya satu warna. Matahari memancarkan cahaya putih, yang kalau diuraikan berisi banyak warna seperti pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, cahaya bertemu dengan partikel-partikel udara dan debu kecil. Disinilah rahasianya. Warna biru punya panjang gelombang yang lebih pendek, jadi dia lebih gampang dipantulkan ke segala arah. Fenomena ini disebut Rayleigh scattering. Karena cahaya biru tersebar ke seluruh penjuru langit, mata kita melihat langit jadi dominan berwarna biru, bukan warna lain. Terus, kenapa pas matahari terbenam, langit bisa merah atau oranye? Itu terjadi karena saat sore, cahaya matahari harus melewati jalur yang lebih panjang di atmosfer. Cahaya biru dan ungu sudah tersebar habis, jadi warna merah dan jingga yang tersisa sampai ke mata kita. Kalau mendung, awan tebal menutupi cahaya matahari, jadi langit terlihat abu-abu. Sedangkan di malam hari, matahari ada di sisi lain bumi, sehingga langit jadi gelap dan hanya dihiasi cahaya bintang. Ada fakta seru lagi nih. Kalau kamu berada di bulan, langitnya selalu hitam karena bulan gak punya atmosfer. Di Mars, langitnya justru cenderung oranye kemerahan. Itu terjadi karena partikel debu. Keren kan? Jadi, sekarang kita tahu kan kenapa langit biru? Semua karena cahaya matahari dan atmosfer yang membuat warna biru tersebar lebih banyak. Wah, alam semesta memang luar biasa. Kalau kalian suka penjelasan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya di Ruang Ilmu. Halo teman-teman, pernahkah kalian lihat berita tentang gunung berapi yang meletus? Wah, ngeri tapi juga keren ya. Tapi, sebenarnya, kenapa sih gunung berapi bisa meletus? Indonesia punya banyak gunung berapi. Ada yang tenang, tapi ada juga yang bisa meletus kapan saja. Letusan bisa terdengar keras, memuntahkan asap, abu, bahkan lava. Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Krakatau adalah contoh gunung berapi di Indonesia yang terkenal dengan letusannya. Jadi, kita memang tinggal di wilayah yang sangat unik. Di dalam bumi, jauh di bawah tanah, ada batuan cair super panas yang disebut magma. Magma ini terkumpul di dapur magma, yaitu ruang besar di bawah gunung. Kalau bumi kita diibaratkan seperti telur, maka magma itu seperti kuning telurnya yang cair dan panas. Kulit luar bumi bisa retak, dan dari situlah
Magma mencari jalan keluar. Kalau tekanan magma di dapur magma terlalu besar, bumi nggak bisa menahannya lagi. Magma pun mencari jalan keluar lewat puncak gunung. Lalu, boom, terjadilah letusan. Kenapa bisa meletus? Karena tekanan di dalam bumi sangat besar. Bayangkan, seperti kamu mengguncang botol soda. Kalau dibuka, pash, gas dan air langsung menyembur keluar. Gunung berapi ada 3 jenis. Aktif, tidur, dan mati. Aktif artinya masih bisa meletus kapan saja. Tidur artinya sudah lama nggak meletus, tapi masih punya potensi. Sedangkan mati artinya sudah tidak ada lagi aktivitas magma. Tidak semua gunung meletus sama loh. Ada yang meletus besar sekali. Ada juga yang hanya mengeluarkan asap atau lava kecil. Semuanya tergantung seberapa besar tekanan magma di dalamnya. Tahukah kalian, gunung berapi yang meletus bisa membuat tanah jadi sangat subur. Itu sebabnya banyak orang tinggal di sekitar gunung berapi. Jadi, gunung berapi meletus karena tekanan magma yang terlalu besar. Memang berbahaya, tapi juga membawa manfaat. Keren banget ya ciptaan alam ini. Nah, kalau kalian lebih suka gunung yang tenang atau yang sering meletus? Pernah nggak kamu sadar kalau kita sering banget berkedip? Dalam sehari, mata kita bisa berkedip ribuan kali tanpa kita hitung. Tapi, kenapa sih kita harus berkedip? Apa cuma kebiasaan atau ada fungsi penting di baliknya? Coba bayangin lagi main game, lagi baca buku, atau lagi asik scroll HP. Tiba-tiba, mata kita refleks, kedip. Padahal kita nggak pernah kasih perintah langsung ke otak untuk melakukannya. Seolah-olah mata kita punya autopilot sendiri. Sebenarnya, berkedip itu adalah mekanisme alami tubuh untuk melindungi mata. Setiap kali kita berkedip, kelopak mata bekerja seperti wiper mobil. Dia menyapu bola mata, menyebarkan lapisan air mata tipis yang disebut tear film. Lapisan ini bikin mata kita tetap lembab, bersih dari debu, dan jernih buat melihat. Kalau kita nggak berkedip, mata bakal cepat kering, perih, bahkan bisa buram penglihatan. Kita rata-rata berkedip sekitar 15-20 kali per menit. Kalau dihitung sehari, bisa sampai lebih dari 10.000 kali. Ini penting, karena setiap kedipan adalah momen kecil buat refresh mata kita. Tanpa kedipan, mata nggak bakal tahan lama. Uniknya, jumlah kedipan bisa berubah-ubah tergantung kondisi. Misalnya, lagi fokus nonton film atau main komputer, kedipan bisa turun drastis. Cuma 5-7 kali per menit. Lagi capek, mengantuk, atau mata kering, kita bakal lebih sering berkedip. Bahkan bayi baru lahir hanya berkedip sekitar 2 kali per menit. Jauh lebih sedikit dibanding orang dewasa. Ada hal menarik lagi. Ternyata saat kita baca buku, kedipan menurun. Tapi begitu kita berhenti baca dan melihat sekeliling, kedipan naik lagi. Dan anehnya, berkedip juga bisa jadi cara otak ngatur jeda. Kayak tanda baca dalam kalimat. Kedipan itu momen singkat buat otak memproses informasi. Jadi, kedipan mata bukan sekadar refleks sepele, tapi penjaga utama kesehatan mata kita. Jadi lain kali, kalau lagi sibuk depan layar, jangan lupa kasih jeda dan biarkan mata kita berkedip dengan bebas. Kalau kamu sadar, tadi udah berapa kali berkedip pas nonton video ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Pernah nggak kamu duduk di malam hari, terus lihat langit penuh bintang? Cantik banget. Tapi, kalau diperhatiin bintang-bintang itu kayak berkedip-kedip. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah bintang itu lampu yang hidup mati? Atau ada rahasia lain di balik kelap-kelip itu? Kalau kamu lihat lampu jalan dari jauh, kadang terlihat berkelap-kelip juga. Apalagi kalau dilihat lewat udara panas atau kaca berembun. Bintang pun sama. Bedanya, bintang jaraknya jauh banget dari kita. Cahaya yang sampai ke mata kita harus melewati banyak lapisan udara bumi. Udara di bumi selalu bergerak. Ada bagian yang panas, ada yang dingin, jadi rapat udaranya beda-beda. Cahaya bintang yang melewati lapisan udara itu jadi dibelokkan berkali-kali. Kayak cahaya yang melewati air bergelombang. Akibatnya, cahaya bintang terlihat goyang, redup, terang, seakan-akan berkedip-kedip. Bayangin, kamu lihat ikan di kolam. Ikan itu sebenarnya lurus. Tapi, karena air bergelombang, ikan terlihat goyang-goyang dan bentuknya berubah. Nah, cahaya bintang pun begitu. Matanya nggak berkedip. Tapi udara bumi bikin bintang seolah berkedip.
Tapi nggak semua titik cahaya di langit berkedip loh. Kalau kamu lihat planet seperti Venus, Jupiter, atau Mars, mereka biasanya terlihat lebih stabil cahayanya. Kenapa? Karena planet lebih dekat daripada bintang. Jadi cahayanya lebih kuat dan gak terlalu gampang terdistorsi udara. Planet lebih dekat, jadi terlihat lebih besar di mata kita dibanding bintang yang super jauh. Cahaya yang sampai ke mata kita dari planet nggak gampang diganggu udara. Itulah kenapa bintang kelap-kelip. Tapi planet lebih mantap cahayanya. Tahu nggak, ilmuwan astronomi pakai teleskop di luar angkasa, kayak Hubble, biar nggak terganggu oleh udara bumi. Dengan begitu, mereka bisa lihat bintang dan galaksi jauh lebih jelas, tanpa kelap-kelip. Jadi, bintang kelihatan berkedip karena cahaya mereka harus melewati udara bumi yang bergelombang. Padahal, bintang aslinya nggak berkedip sama sekali. Nah, kalau bintang bisa bikin kita penasaran, gimana dengan matahari yang cahayanya nggak pernah berkedip? Ada rahasia lain nggak ya? Tunggu jawabannya di episode berikutnya. Hai teman-teman, pernah nggak waktu lihat langit, ada yang bilang kayak ada kubah di atas kepala kita? Ada istilah kuno, firmament atau kubah langit. Pertanyaannya, apakah bumi benar-benar dilapisi kubah? Kita bakal bahas sisi sains, sisi agama, dan juga kenapa ide ini bisa terus muncul sampai sekarang. Kalau lagi malam dan lihat bintang, kadang langit kelihatan seperti atap yang melengkung. Dari perspektif kita di permukaan, itu wajar. Langit tampak melengkung dan terasa dekat, apalagi pas awan tebal menutupi cakrawala. Rasanya seperti ada tembok di atas. Perasaan ini yang dulu membuat orang kuno membayangkan langit seperti kubah. Dalam teks-teks kuno, termasuk beberapa teks suci, ada kata yang diterjemahkan jadi firmament. Contoh klasik, kata Ibrani rakia, dalam Genesis sering diterjemahkan firmamen atau cakrawala. Luaskan dalam kosmologi Mesopotamia dan banyak budaya kuno, dunia dipandang sebagai piringan dengan langit, seperti kubah di atasnya. Itu adalah cara menjelaskan pengalaman visual mereka sebelum ilmu pengetahuan modern ada. Tapi sejak ilmu pengetahuan berkembang, model bumi berubah. Bumi bulat, ruang angkasa luas, dan kita punya atmosfer, lapisan gas yang mengelilingi bumi. Atmosfer memberi kesan langit dekat karena partikel udara, awan, dan fenomena optik. Jadi pengalaman kubah itu lebih ke persepsi, bukan bukti fisik adanya kubah. Kita punya bukti kuat. Satelit mengorbit, orang pernah ke bulan. Kita bisa memetakan bumi dari luar angkasa. Pesawat terbang melihat lengkungan horizon. Kapal yang melaut menghilang bagian bawahnya lebih dulu. Semua itu konsisten dengan bumi bulat dan ruang angkasa, tanpa kubah fisik yang menutup. GPS, komunikasi satelit, dan stasiun luar angkasa adalah teknologi yang bekerja karena tidak ada penghalang semacam kubah. Beberapa alasan. Terjemahan klasik yang ambigu, penafsiran literal teks kuno, rasa aman dari batas yang terlihat kubah memberi rasa tertutup, dan juga faktor psikologis, orang suka penjelasan sederhana. Di era internet, narasi-narasi ini bisa tersebar cepat, dan komunitas-komunitas yang percaya saling menguatkan pandangan mereka. Penting. Banyak tradisi agama punya teks yang berbicara tentang langit, tapi ada perbedaan besar di antara umat beragama. Sebagian membaca teks secara literal bahwa ada firmament nyata. Sebagian lain melihatnya sebagai bahasa kiasan atau poetik yang menggambarkan fenomena alam pada zamannya. Banyak teolog modern mendukung pembacaan non-harfiah yang kompatibel dengan sains. Ada fenomena atmosfer yang bisa memberi ilusi lapisan, seperti kabut inversi, lapisan awan, halo di sekitar matahari, ionosfer yang memantulkan gelombang radio, semuanya nyata dan dapat disalahartikan sebagai sesuatu seperti lapisan pelindung. Itu beda dengan kubah fisik. Ini proses fisika yang dipelajari ilmuwan. Ada juga komunitas kecil yang memadukan klaim sejarah, interpretasi literal, dan kecurigaan terhadap institusi ilmiah, lalu menyebut ada kubah yang disembunyikan. Istilah firmament di Latin, yaitu firmamentum, berarti penopang atau yang menguatkan. Juga, foto-foto bumi dari ISS dan satelit menunjukkan langit hitam dan kurvatur bumi bukan kubah. Selain itu, gerhana, paralaks bintang, dan satelit komunikasi, semuanya jadi bukti kuat model ruang angkasa modern. Jadi, gagasan firmament sebagai kubah fisik adalah bagian dari sejarah pemikiran manusia, berguna untuk dipahami secara kultural. Namun secara ilmiah, bukti kuat menunjang model bumi dan alam semesta tanpa kubah fisik.
Kalau kita bahas ini, lakukan dengan rasa hormat terhadap tradisi dan tetap pegang prinsip bukti empiris. Kalau kamu penasaran, tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Mau bahas contoh teks apa dari agama tertentu? Mau kita jelasin bukti satelit lebih detail? Jangan lupa like kalau suka bahasan kritis gini, subscribe biar nggak ketinggalan, dan share ke teman yang suka misteri langit. Sampai jumpa di ruang ilmu. Pernah nggak sih kamu merasa bulan itu kayak selalu mengikuti kita saat malam? Entah kita naik motor, naik mobil, atau jalan kaki. Bulan seakan-akan menatap kita, tidak pernah tertinggal. Apakah bulan benar-benar mengejar kita? Atau ada rahasia lain di balik itu? Bayangkan, kamu lagi pulang malam bersama keluarga, duduk di mobil, melihat keluar jendela, bulan terlihat terang, bulat, dan kok kayak dia terus berada di sampingmu, ikut sepanjang jalan. Fenomena ini sering bikin kita heran. Apalagi anak kecil suka bertanya, "Ayah, kenapa bulan ikut kita?" Sebenarnya, bulan itu jauh sekali dari bumi. Sekitar 384.000 kilometer jauhnya. Karena sangat jauh, posisi kita yang berubah-ubah di bumi tidak terlalu berpengaruh terhadap cara kita melihat bulan. Sehingga, kemanapun kita bergerak, sudut pandang kita ke arah bulan hampir sama. Itu sebabnya bulan seolah-olah ikut. Selain itu, tidak ada benda dekat yang bisa dibandingkan langsung dengan bulan. Kalau kita melihat pohon, gedung, atau tiang listrik, mereka bergerak relatif lebih cepat saat kita berpindah. Tapi bulan, karena sangat jauh, dia terlihat diam di tempat. Nah, otak kita kemudian menafsirkan itu sebagai bulan mengikuti kita. Misalnya, coba perhatikan pepohonan di tepi jalan ketika kamu naik mobil. Mereka bergerak mundur dengan sangat cepat, tapi bulan tetap di langit, tidak berubah. Ini mirip seperti ketika kamu lihat gunung dari jauh. Sejauh apapun kamu berjalan, gunung itu tetap terlihat di tempat yang sama. Fenomena ini terasa makin kuat karena di malam hari, langit gelap dan minim benda lain yang mencolok, cahaya bulan yang terang, membuat mata kita otomatis fokus padanya. Sehingga perhatian kita tertuju pada bulan, bukan pada benda-benda lain. Ilusi ini bukan hanya terjadi pada bulan loh, matahari juga bisa terasa seolah-olah mengikuti kita, terutama saat sore hari. Bedanya, di siang hari banyak objek lain yang lebih mencolok, jadi efeknya tidak terlalu kita rasakan. Di banyak budaya, fenomena ini sering dikaitkan dengan mitos romantis. Misalnya, bulan dianggap melindungi dan menemani perjalanan malam manusia. Tapi sekarang kita tahu, ini adalah kombinasi jarak bulan yang jauh, perspektif mata kita, dan cara otak menafsirkan gerakan. Tahukah kamu? Bulan terlihat besar saat dekat horizon, seolah-olah lebih dekat. Itu juga ilusi otak kita yang disebut moon illusion. Jadi, ternyata tidak hanya terasa mengikuti kita, bulan juga bisa berubah ukuran, tergantung cara kita melihatnya. Jadi, bulan sebenarnya tidak pernah mengikuti kita. Dia tetap berada di tempatnya, mengorbit bumi dengan tenang, yang membuat kita merasa bulan mengikuti kita adalah persepsi otak kita terhadap benda yang sangat jauh di langit. Sekarang, kalau ada yang bertanya, kenapa bulan ikut kita? Kamu bisa jawab dengan percaya diri. Kalau suka konten ini, jangan lupa dukung terus supaya kita bisa bahas fenomena sains lainnya. Pernah nggak kamu mikir, kenapa 1 menit itu 60 detik? Bukannya 100 aja biar gampang. Padahal kan kita biasa pakai sistem desimal. 10, 100, 1000. Giliran waktu malah ke 60. Kok bisa gitu ya? Coba bayangin lagi main game, masak mie instan, atau nunggu iklan YouTube selesai. Kita semua pakai hitungan menit dan detik. Tapi jarang ada yang mikir, kenapa sih pakai angka 60? Bukan 100 yang lebih gampang. Asalnya ada dari ribuan tahun lalu. Orang Babilonia, sekitar 4.000 tahun yang lalu, pakai sistem hitung basis ke-60. Mereka suka angka 60 karena bisa dibagi rata dengan banyak angka. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan seterusnya. Jadi praktis buat hitung waktu, sudut, dan astronomi. Angka 60 itu istimewa. Dibanding 100, 60 bisa dibagi rata ke lebih banyak bagian. Misalnya kalau kita mau bagi lingkaran jadi 12, gampang. Mau bagi jadi 30, bisa. Bahkan 360 derajat itu juga warisan dari sistem 60 ini.
Dulu, waktu dihitung dari pergerakan benda langit, sehari dibagi 24 jam. 1 jam dibagi 60 menit, 1 menit dibagi 60 detik. Jadi ini erat banget hubungannya sama astronomi, bukan asal-asalan. Beberapa kali ada orang mencoba bikin sistem baru. Misalnya Revolusi Prancis sempat bikin jam desimal. 1 hari sama dengan 10 jam. 1 jam sama dengan 100 menit. 1 menit sama dengan 100 detik. Tapi sistem itu ribet dipakai sehari-hari. Akhirnya gagal. Jadi, kenapa 1 menit itu 60 detik? Bukan 100. Karena warisan dari sistem hitung Babilonia yang berbasis ke-60, praktis, gampang dibagi, dan akhirnya dipakai terus sampai sekarang. Kadang sesuatu bertahan bukan karena paling sederhana, tapi karena paling berguna. Pernah nggak kamu lagi naik motor atau mobil, tiba-tiba ada kucing nyebrang tanpa nengok dulu? Rasanya kayak jantung mau copot, tapi kok ya sering banget. Seolah-olah kucing nggak sadar bahaya jalan raya. Kenapa ya bisa begitu? Kucing emang sering kita lihat santai banget di jalan. Ada yang nyebrang seenaknya, ada juga yang tiba-tiba lari kencang. Padahal manusia udah terbiasa nengok kanan dan kiri sebelum nyebrang. Nah, kucing ternyata punya logika yang beda. Kucing itu predator kecil. Mereka terbiasa fokus ke target, bukan ke arah sekeliling kayak manusia. Insting berburu bikin mereka sering melihat dunia secara tunnel vision, alias lebih sempit. Jadi perhatian mereka lebih ke depan, bukan ke kiri atau kanan. Buat kucing, konsep nengok kanan dan kiri sebelum nyebrang itu nggak ada di insting mereka. Di alam liar, kucing nggak ketemu jalan raya atau kendaraan. Bahaya biasanya berupa predator besar, bukan mobil. Jadi evolusi mereka nggak menyiapkan safety check kayak manusia. Selain insting, lingkungan juga berpengaruh. Kucing kampung yang terbiasa dengan jalan rame, biasanya lebih hati-hati. Kadang berhenti dulu di tepi jalan. Tapi kucing rumahan yang jarang keluar bisa lebih nekat, karena nggak punya pengalaman langsung dengan lalu lintas. Kucing punya penglihatan malam yang luar biasa. Tapi ironisnya, mereka nggak begitu bagus dalam menilai jarak benda bergerak cepat. Seperti mobil, jadi seringkali mereka salah perhitungan. Mikirnya masih aman, ternyata bahaya. Jadi, kenapa kucing sering nyebrang tanpa nengok? Karena insting mereka beda dengan manusia. Penglihatan mereka nggak didesain untuk bahaya jalan raya. Dan kebiasaan hidup mereka juga berpengaruh. Bagi kucing, nyebrang jalan bukan soal aturan lalu lintas, tapi soal naluri. Jadi, tugas kitalah yang harus lebih hati-hati biar mereka selamat. Kalau kamu pernah main di sungai atau berenang di danau, airnya terasa tawar kan? Beda banget sama laut yang rasanya asin. Tapi, kenapa bisa gitu? Apa sungai lupa kasih garam? Atau laut kebanyakan garam? Yuk kita cari tahu. Setiap hari, kita lihat ada air mengalir di sungai. Ada danau yang tenang, dan laut yang luas banget. Meski semuanya sama-sama air, rasanya berbeda. Sungai dan danau terasa segar dan tawar. Sedangkan laut asin dan bikin tenggorokan seret kalau diminum. Ini bukan kebetulan. Ada alasan ilmiahnya. Air sungai dan danau berasal dari hujan, pegunungan, atau mata air bawah tanah. Saat turun hujan, air ini relatif murni, hanya mengandung mineral sangat sedikit dari batuan yang dilewati. Karena alirannya terus bergerak, garam-garam mineral yang ada di dalamnya terbawa ke laut, tidak menumpuk di sungai atau danau. Berbeda dengan laut. Laut adalah tempat terakhir semua aliran air berkumpul. Sungai yang mengalir membawa mineral, garam, dan zat terlarut dari daratan. Semua itu akhirnya berhenti di laut. Nah, karena laut tidak punya saluran keluar seperti sungai, garam menumpuk terus di sana. Ribuan, bahkan jutaan tahun lamanya, laut jadi makin asin. Ketika air laut menguap jadi awan, hanya air murni yang naik ke atmosfer. Sedangkan garamnya tertinggal. Jadi, hujan yang turun kembali ke daratan rasanya tawar, lalu membentuk sungai dan danau. Itulah kenapa bedanya tetap terjaga. Makanya, hampir semua laut di dunia asin. Sementara sungai dan danau kebanyakan tawar. Walau begitu, ada beberapa pengecualian. Ada danau yang rasanya asin. Misalnya Laut Mati di Timur Tengah atau Great Salt Lake di Amerika. Kenapa bisa asin? Karena danau-danau ini tidak punya aliran keluar. Jadi mirip laut kecil air terus menguap, garamnya tertinggal, makin lama makin pekat. Ada juga sungai yang kadar mineralnya agak tinggi, tapi tetap tidak asin seperti laut. Jadi level tawar sungai bisa berbeda-beda, tergantung lingkungan sekitarnya. Tahu nggak, kalau semua air laut di dunia dikeringkan,
Garamnya cukup untuk menutupi seluruh permukaan bumi setebal lebih dari 150 meter. Jadi, kalau sungai kita terasa segar, bersyukurlah. Karena kalau semuanya asin, kita bakal susah cari air minum. Jadi sekarang kita tahu, kenapa sungai dan danau terasa tawar. Sedangkan laut asin, semua berhubungan dengan siklus air, pergerakan mineral, dan tidak adanya saluran keluar di laut. Gimana? Sekarang kamu jadi lebih paham kan? Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang ngerti hal-hal menarik di sekitar kita. Pernahkah kamu melihat langit malam yang penuh bintang, lalu bertanya, apakah langit itu hanyalah ruang kosong? Atau, seperti yang dipercaya bangsa kuno, ada sebuah kubah raksasa yang melindungi bumi? Yuk, kita jelajahi kisah menarik dari Yunani dan Mesopotamia tentang misteri kubah langit. Bangsa kuno tidak punya teleskop atau satelit. Mereka melihat langit dengan mata telanjang. Bintang, bulan, dan matahari seolah bergerak di atas kepala. Dari situlah muncul pertanyaan, apakah benda-benda langit itu menempel pada sebuah kubah besar? Mesopotamia adalah salah satu peradaban tertua. Mereka membayangkan langit sebagai kubah padat dari batu biru. Menurut mitos mereka, Dewa Marduk membelah tubuh monster laut Tiamat menjadi dua. Satu bagian jadi bumi, dan satu bagian jadi langit. Bangsa Yunani kuno juga punya versi sendiri. Filsuf Anaximander membayangkan bumi berada di tengah, dikelilingi oleh bola langit. Sedangkan Plato dan Aristoteles menganggap bintang menempel pada kristal transparan yang berputar. Jadi, buat mereka, langit bukan ruang kosong, melainkan struktur nyata. Di banyak budaya lain, langit juga digambarkan sebagai kubah. Mesir kuno menggambarkan langit sebagai Dewi Nut yang tubuhnya melengkung menutupi bumi. Di India kuno, ada gagasan langit sebagai lapisan berjenjang. Semua ini menunjukkan satu hal. Manusia butuh menjelaskan apa yang ada di atas kepala mereka. Yang menarik, meski sains modern sudah membuktikan langit adalah ruang hampa, konsep kubah langit masih hidup di berbagai budaya populer dari teori bumi datar sampai kisah-kisah fiksi ilmiah. Jadi, kubah langit bagi bangsa Yunani dan Mesopotamia bukan hanya fantasi, tapi cara mereka memahami alam semesta. Bagaimana menurutmu? Apakah kubah langit hanya sekadar mitos? Atau masih menyimpan misteri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita sains seru berikutnya.